transformasikan, ini berarti ini per 210. Ini fungsi transformasi. Ini berarti per berapa ini? Berarti 10 karena transformasi ke skala apa tadi D min C per B min A. Ya. Jadi ini transformasi ke D min C, kemudian X min A plus apa ini? Plus C. Ya. Jadi kalau yang tabel kedua, yang data kedua, yang apa rentang kedua, untuk ukuran tes yang kedua itu 10 min 0, 720 min 210, Anda sambil lihat ini, jangan-jangan saya error itu. Yang ini adalah 210 ya berarti ya. 210, ya benar. Min A, berarti min 0 juga ini, sorry, min 0, min A, min 0. Berarti ini yang 210. 210. Jadi kalau kita sederhanakan menjadi berapa itu 10 per ini. Kita coba kita sederhanakan ya kalau supaya kelihatan ini 1/46. Ini per 46. Anda bisa lihat nanti cara menyederhanakan tuh ini. Atau secara keseluruhan aja deh. Ini kita sederhanakan. Nah, berarti ini adalah Y. Nah, ini fungsi yang kolom kedua. Terus fungsi yang kolom ketiga berarti yang tes 3. Ini digunakan untuk mengubah tabelnya. Nanti tabelnya berarti dengan skala 10. Ya. Tabelnya dengan skala 10 nanti. Kalau yang ini tadi tes 3 berarti 10 min 0. Ini rentangannya berapa ini? Coba satu orang mendiktekan ini. Rentangannya berapa sampai berapa? Satu orang itu mendiktekan dari soalnya. 350 sampai 700. Berapa? Terbesarnya berapa? 700 sampai 700 ya? Iya betul. 700, terus kemudian yang C-nya, ini C-nya ini istilahnya. 350, Pak. 350. Kemudian X min 0 tetap X min A berarti ini 350. 350. Kemudian ini kita simplify. Saya pakai komputer supaya cepat. Jadi nanti kalau Anda kehitungan manual ya ini. Nah, kita dapatkan ini. Nah, kemudian ini digunakan untuk mengubah tabel ya. Jadi tabel pertama yang tabel tes 1 itu maka nilainya diubah. Jadi ketika nilai X-nya berapa? Bentar, buka share lagi ya. Pokoknya inilah, coba Anda catat di masing-masing ini. Jadi ini fungsi transformasi untuk mentransformasikan tabelnya. Yang mengkonversi yang pertama dari selang, dari rentang 0,100 ke 0,10, dari rentang 200, yang tabel 2, tes 2 ya. Tes 2 dari rentang 210 ke 670, dari 350 ke 700. Maka kita dapatkan ini fungsi-fungsinya. Coba nanti Anda catat di otot-ototan ya. Anda catat pula di otot-otot. Kita dapatkan ini. Nah, ini kemudian kita ubah tabel. Baik, saya tutup share-nya. Kemudian kita share, ya udah kita ini. Karena bikin tabel lama, udah saya lihat aja ini apa. Ya. Hasilnya ya, kita lihat. Nah, ini hasilnya. Ya. Jadi ini kan yang aslinya ini tadi. Kemudian ini dikonversi ke rentang 10. Jadi kalau nilai Boni itu 75, kalau diubah ke rentang apa ditransformasi nilainya ke rentang skala 0 sampai 10, hasilnya adalah skornya nilainya adalah 7,5. Menggunakan fungsi yang mana? Fungsi yang tadi. Ya. Y sama dengan 1/10 berapa?
berapa tadi? Apa Y sama dengan 1/10 X kalau nggak salah. Jadi ini 1/10 X 7,5, ini 1/10 X 6,8, ini 1/10 X. Jadi ya tinggal tambah sisipkan aja koma. Nah, kalau ini yang kolom 2 ini berubah menjadi ini. Skala 10 ya. Anda bisa membuat tabel baru. Nah, fungsinya yang mana? Yang fungsi kedua yang tadi tadi. Jadi kalau X-nya misalkan 600, maka Y-nya berapa? Nah, 8,48. Rumusnya tadi lupa ya, Pak. Satu orang komentar rumusnya apa? Yang ini kalau 600, X-nya 600, Y-nya berapa? Jadi Y-nya dirumuskan Y sama Y-nya dengan 1/46 X plus 210. nah, 1/6 X plus berapa? 210. 10. Nah, itu. Jadi kalau ini name X-nya diisi 100, maka Y-nya nilainya ini. Kalau 550, maka nilai Y-nya ini. Yaitu X-nya 1/6 plus 210 kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini. Nah, sedangkan ini akan berubah menjadi ini. Jadi kalau ini skala yang aslinya, ini skala dikonversi atau ditransformasi ke skala 0,10. Ke skala 0,10. Nah, masing-masing sudah skala 0,10. Nah, sekarang kita skor akhir, ini skor rata-rata akhir. Nah, skor rata-rata akhir ini bukan rata-rata kedudukannya seimbang. Kalau kedudukan seimbang kan ini ditambah ini, tambah ini dibagi 3 kan. Nah, ini adalah rata-rata di sini adalah rata-rata proporsional tadi. Jadi tes 1 dikasih bobot berapa? 30 ya? Coba satu orang komentar. Tes 1 dikasih bobot berapa tadi? Di soalnya? 1/10 bukan, Pak? Berapa? Ada 3 ini. Tes 1 bobotnya berapa? 25%, Pak. 25% terus? Oh, 35%. Berapa? 35%, Pak. 35%. Yang kedua? Yang kedua 35%, Pak. Yang pertama tadi 25. 25, 35, yang terakhir? 40, Pak. 40. Nah, berarti jadi yang dimaksud rata-rata ini tidak mengikuti rata-rata yang rumusan Anda waktu di SMA dulu, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3, tapi ini dikalikan 35% ditambah ya. Ini kalikan 35%. Sorry, 25% ya. Kemudian ini dikalikan ditambah ini dikalikan berapa? 35%. 35%, yang ini dikalikan 40%, maka skor terakhir adalah ini. Nah, ini dikalikan secara sama, ini kalikan 25%, ini dikalikan 35%, ditambah ini dikalikan 35%, tambah ini dikalikan 40%, maka kita dapatkan berapa? Nah, ini. Skornya adalah menjadi skor akhir ini ya, 6,69. Demikian seterusnya. Nah, dari sinilah maka kita bisa menentukan peringkat. Nilai terbesarnya adalah juaranya adalah ini. Skornya 8,17, namanya Sony. Ya kan? Jadi Sony ini dikalikan nilai yang sudah dikonversi ke skala 1010 tadi, ketiga-tiganya, ini dikalikan 25%, ini dikalikan 35%, dijumlahkan ya. Ini kalikan 40%, maka hasilnya adalah 8,17%. Dia peringkat pertama. Peringkat keduanya adalah siapa itu? Johnny. Peringkat ketiganya. Nah, ini peringkat ketiganya Foni. Udah jelas maksudnya. Baik, itu mungkin yang bisa saya terangkan. Berarti yang jelas? kedua dan ketiga itu ditambah konstantanya ya? Kok ditambah konstantanya? Ini kan sudah dikonversi. Enggak perubahan dari sini ke sini tahu enggak maksudnya? Jadi skala 0-100, tabel skala tabel rentang 0-100, ini kan tabel rentang 0-100 kan tes 1, itu diubah ke sini, udah tahu? Ya, satu orang sudah tahu? Satu orang menjawab supaya saya yakin. Mengubah tabel ini rentang 0-100 diubah ke rentang 0-10, udah tahu? Tahu, Pak, insya Allah. Nah, dengan apa? Rumusnya apa tadi? Yang sudah kita otret-otret tadi, kita oret-oret tadi, Y sama dengan Y sama dengan 1/10X. 1/10X. Nah, demikian juga yang ini, rentang ini 210 sampai 670 diubah ke rentang 10. Rumusnya tadi sudah saya oret-oret tadi.
Y sama dengan 1/46 ditambah 210 kalau nggak salah ya. Maka hasilnya ini. Udah paham? Jadi ini Insyaallah. berubah menjadi rentang 10. Ini kita ubah ke rentang 0 sampai 10 juga. Hasilnya adalah ini. Nah, nilai akhir adalah nilai akhir itu disebutkan nilai rata-rata. Tapi Anda jangan terjebak nilai rata-rata ini nilai rata-rata yang adil. Nilai rata-rata yang adil itu adalah ya waktu di SMA dulu tiga data ini dijumlahkan dibagi 3. Kalau ini enggak, karena kita ketahui ada bobot. Jadi yang bobot untuk yang tes 1 itu adalah 25, tadi saya tanyakan, bobot untuk tes 2 itu adalah 35, bobot untuk tes 3 itu adalah 40. Jadi artinya ini nilai untuk yang tes 1 yang pertama dikalikan bobotnya, berarti dikalikan berapa tadi? 25% ditambah. Nah, ini dikalikan bobotnya 35%, kemudian ini ditambahkan ini kalikan bobotnya 40%, maka hasilnya adalah ini. Maka hasilnya 5,99 itu untuk boni. Demikian juga yang lain, ini kali 25% ditambah ini kali 35% tambah ini kali 40%, maka kita dapatkan skornya. Itu skor untuk boni, skor akhir atau skor akhir lah istilahnya ya, skor rata-rata. Demikian juga untuk semuanya. Baik, jelas ya semuanya. Nah, setelah kita lihat, maka yang nomor 1 yang tertinggi, nilai tertinggi adalah dimiliki Sony. Terus nilai yang kedua itu adalah Joni, kemudian yang ini adalah Foni. Udah paham? Ada pertanyaan? Jadi yang bobot bukan rata-rata, ini dikalikan bobotnya ya. Setelah ditransformasi rentangannya ke skala 0-10, ke skala 0-10, nah kemudian dikalikan bobotnya, kemudian untuk mendapatkan nilai akhir. Bobotnya 25, 35, 40. Sudah? Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, coba yang kedua apa ini? Aku masih bingung, Pak. Yang bingungnya di mana? Tadi rumusnya. Yang kedua dan ketiga. Rumusnya tadi kan sudah saya nih. Yang bingung membuat rumusnya atau gimana? Yang bingung itu kayak masukin inputnya, kayak nilai X-nya kan, X-nya yang kedua itu kan. Oke. Yang kedua ini, ketika ini kan dimasukkan X-nya, rumusnya berapa tadi? Coba diktikan rumus yang saya otot-otot tadi. 1/40 ditambah Lengkap 1/40 X. 1/46. 1/46 X ditambah 210. 210. Nah, X-nya ini, jadi misalkan punya Foni, itu akan berubah menjadi berapa ini? Misalkan saya punya Foni ya, X-nya 540, berarti 540 kali 1/6, 1/46 kali 540, ditambah 210, maka hasilnya punya Foni adalah yang ini, yang kedua menjadi 7,17. Untuk yang kedua, untuk yang ketiga misalkan. Kalau yang pertama ini adalah 70 bagi 10 langsung skornya 7. Ya, dalam rentang 10. Kalau yang ini X-nya ini kan X-nya ini 540 ini dikalikan 1/46 atau 1/46 kalikan 540 tambah 210, maka hasilnya adalah ini. Atau coba dihitungin. Kalau yang ini ya, coba ini punya, coba pilih, coba, tapi siapa yang tanya? Oke, punya Foni ini ya, yang terutama yang 23. Ini hasilnya adalah 717. Kemudian yang tes 3 hasilnya menjadi 8, nilai 8. Coba kita lihat. 540, 6, 630. Baik, saya stop share-nya. Dan saya apa? Baik, sekarang punya siapa ini? Saya contohkan di sini. Punya siapa tadi? Foni ya? Ini data punya Foni. Yang data punya Foni itu akan menjadi nilai Foni yang aslinya berapa? Nilai Foni yang apa? Skala yang aslinya. Skala aslinya nilai Foni adalah 540. Yang tes 1 berapa nilainya? Yang tes 1 itu 70. Tes 1 70 benar? Nah, Iya. 70. Tes 1 70,
Kemudian tes 2, Tes 2 540. 540. 540. Kemudian tes 3, Tes 3 630. 630. Nah, kemudian ini ditransformasikan menjadi di dalam tabel baru di dalam skala. Oke, di dalam Belum saya screen, rentang Pak. ya. Belum saya screen. Saya belum share screen lagi. Ya. Bentar. Ini udah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, jadi skornya Foni yang aslinya, yang rentang aslinya itu adalah ini. Kemudian tes kedua 540, tes ketiga ada 630. Nah, di dalam rentang yang baru, yang rentang yang baru aja langsung aja lah, rentang 0 10. Nah, diperoleh skor yang barunya berarti nah, 70 berarti dibagi, masukkan ini X-nya 70 berarti ini 7 ya. Itu adalah 7,0 lah. Saya pakai ini bahasa Indonesia aja. Kemudian yang ini, nah ini berapa ini? Ya kita gunakan fungsi yang ini, berarti nilainya adalah kita peroleh adalah saya copy di sini, saya masukkan X-nya. Kalau ini gampang, ini 70 dibagi 10 ya berarti 7,0. Kalau yang ini, nah ini kita ganti X-nya. Ini nilai yang kedua. X-nya saya ganti yang 540. 540 ya. Nih. Ini hasil tes kedua, dikonversi ke, jadi hasil tes Foni yang kedua yaitu 50-40 ditransformasi ke rentang skala 0-10 itu menjadi ini. Nah, coba kita cek ininya apa? Oh, ini. Sebentar, saya rumusnya yang salah berarti ya, bentar. Iya, Pak. Rumusnya yang salah, Pak. Seharusnya ini, Pak. Sebentar, rumus tadi apa rumus aslinya tadi 10 min 0 ini X min A coba kita lihat. Jadi yang ini kebalik, Pak. C-nya itu yang 0, terus nilai A-nya itu baru 210. Oh iya itu yang silap tadi saya. Salah rumusnya aja benar sebentar. Nah. Masih kelihatan punya saya ini. Berarti yang ini yang salah ini. Ini harus tertukar ini. Karena yang ini benar kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Ini ke sini gitu ya. Ini main berapa ini? Ini benar ini ya? Iya, Pak. Ini. Ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Nah, ini berarti ini adalah oke. Ya, udah benar ini. Udah, Pak. Sedangkan yang ini itu berarti sama, ini berarti ini yang kebalik, ini tadi salah ketik. Oh, jadi gede makanya ini adalah rumusnya adalah 0. Tapi yang jelas ngikuti rumus yang tadi, ngikuti yang di teori tadi ya. Ngikuti teori tadi. Jadi ini adalah plus berapa ini? Ada kalau kita sederhanakan hasilnya adalah oke. Nah, setelah itu kemudian apa?
Ya udah kita kemudian punya si ini kita ganti berarti ini. Oh, ngikuti yang ini yang pertama. Kemudian X-nya saya ganti dengan berapa itu? X-nya diganti dengan 540. Maka inilah nilai tes FONI dalam skala 0-10. 7,1739. Benar nggak itu hasilnya? Coba lihat ini hasilnya. Terus kemudian yang nilai yang ketiga, tes yang ketiga untuk FONI, kita gunakan yang ini. Tunggu dulu Pak. Itu kan nanti dikurang itu ya Pak? Bukannya dikurang 210 yang 540-nya? Yang mana? Nilai 540-nya. 50, nilai 40 kita gunakan rumus ini. Ya, Anda boleh menggunakan rumus ini, tapi saya kan menggunakan rumus yang ini. Yang sudah bentuk jadi. Tapi Anda boleh menggunakan rumus yang ini. Jadi 540 itu saya masukkan ini rumusnya. Kelihatan ini kursor saya? Kelihatan Pak? Jadi 540 saya masukkan ini, yang 70 saya masukkan rumusnya. Jadi X-nya saya ganti itu menjadi 7,0 lah. 0. Karena langsung dibagi 10. Sedangkan yang kedua itu dikalikan rumus yang ini rumusnya sudah jadi, ini hasil penyederhanaan. Yang tadi saya salah tadi, ini ada. Coba tapi lihat di teorinya bagaimana mentransformasikan fungsi linier. Jadi ini skala yang baru, kemudian ini kemudian X min A atau X min C atau apa tadi ya. Kemudian ditambah A atau ditambah A. Nah, ini kemudian yang baru. Nah, yang ini kita ikutkan ini yang ketiga. Jadi hasil tes ketiga kita ikuti rumus yang ini. Jadi X-nya saya ganti dengan X-nya, nah X yang ini 630 itu dikonversi ini menjadi 630 dikonversi ke menghasilkan berapa itu? Eval nomor 8.0. Jadi skor yang baru yang skala 10. Jadi nilai asli si FONI itu 70, tes pertama 70, tes 40, tes kedua 630, tapi ketika ditransformasikan ke selang rentang 0-10, maka nilainya menjadi kita ini aja menjadi 70 gitu ya. Kemudian menjadi 7,179, kemudian menjadi 80. Nah, ini kan jadi 80. Nah, kemudian ini di nilai skor akhir. Nilai skor akhirnya apa? Oke, nilai skor akhirnya berarti 25%, 25/100 dikalikan, ini skor akhir ini ya, dikalikan 7.0 ditambah dengan 35%, ditambah dengan nih. Udah, ini saya tulis lengkap lah, nggak apa-apa ini. Ini nanti kan hitungan pakai kalkulator kan. Kemudian ditambah dengan 45%, 40%, sorry. Dan 40%. Ini adalah 8.0. 8.0. Oke. Nah, ini nilai akhir dari skor terakhir dari data FONI. 7,4609. Nah, ini nilai. Nah, untuk yang lain itu diberlakukan yang sama sehingga kemudian kita dapatkan peringkat. Ini nilai akhir dari FONI.
Demikian juga Boni, kemudian Joni, semuanya ada, maka kita hitung. Jadi nilai aslinya, nilai 3 tes itu dikonversi ke 01, kita dapatkan ini. Setelah itu kemudian dikalikan bobotnya, maka kita dapatkan nilai rata-rata. Ini adalah nilai rata-ratanya, atau nilai akhir lah, kita sebut saja nilai akhir. Oke. Ini kita sebut nilai akhir. Oke, itu. Udah paham? Dan Anda harus melengkapi, ini kan yang otret-otretan saya, Anda melengkapi. Coba ini saya lengkapi. Jadi kalau saya stop lagi, lengkapnya ini saya buka share-nya ya. Lengkapnya adalah, udah kelihatan nih. Nah ini lengkapnya ini. Jadi nanti punya Foni tadi ada, maka skornya adalah 7,46. Ya. Demikian juga yang lain. Jadi ini setelah dikonversi 1,0, kemudian nilai akhirnya adalah ini. Dari sinilah kemudian di peringkat, sehingga peringkatnya bisa peringkat 1 sampai berapa itu 10 ya. Baik, itu ada ini caranya yang penting, kemudian Anda selesaikan lagi caranya. Ini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, oke. Ini yang soal kedua, ini saya kasih aja, saya ikut ini. Jadi soal kedua itu sama, yang pertama pertanyaannya adalah, ini saya rangkum aja, sisa terakhir ini saya ini. Jadi ada data tahun, jadi X-nya, sumbu X-nya adalah tahun 2016, 2019, kemudian ini pengguna, user, pengguna internet, ya. Sehingga kemudian kalau di plot scatter, scattering plot, ya, kalau kita dari plot itu adalah, maka adalah nilainya nih, yaitu dengan mengambil T0, T0 itu berarti 2016, ini kita anggap kita T0 kan, ya. Maka kita dapatkan ini. Anda tinggal ke plot aja, kalau di plot digambar ke sistem koordinat kartesius lah ya, atau kalau ini kalau di plot di Excel juga bisa, ini nolnya. Ini adalah data tahun. 0 itu ada berarti tahun 2016, 1 itu berarti tahun 2017, 2 itu tahun 2018, 3 itu adalah tahun 2019. Nah, kalau ini udah koma-koma, ini selisih bulannya. Jadi kalau di sini misalkan itu berarti tahun 2016 bulan pertengahan apa? Bulan Juni atau bulan apa? Agustus. Tahu lah. Nah, ketika diplot 2016 nilainya sekian, 2017 nilainya sekian, 2018 sekian. Nah, kemudian kita disuruh memprediksi linier. Yang pertanyaan B, kita lihat. Ini kelihatan apa yang saya tayangkan ini? Saya sudah share ya? Soal B Sudah yang Pak. kelihatan, Pak. Ya. Ini sudah soal B ini yang saya bahas. Sudah soal B. Kelihatan, Pak. Nah, kita disuruh dari 4 data ini, pertanyaan B adalah buatlah garis dengan mengambil data titik 0, berarti tahun 2016 dan 2018. Jadi kalau kita gambar dari 2 titik ini, Anda tarik garis lurus. Caranya, cara SMP ya. Jadi hitung dulu gradiennya, A, B, jadi ini A, seperti biasanya ini. Kemudian garis yang kedua adalah, buatlah garis dengan data, yang ini tadi, yang C ya. Buatlah garis dengan data yang data ketiga, data 1, 2017 dan 2019. Maka Anda dapatkan garis ini. Nah, yang ini adalah yang ini, dapatkan garis. Nah, tentunya beda garisnya ini. Ini dihubungkan. Nah, cara ngitungnya, ya cara SMP lah. Jadi X, Y min X1, kemudian apa, Y2 min Y1 per X1 min X2 kali X min X, Y min Y1 sama dengan apa, Y1 min Y2 per X1 min X2 dalam kurung X min X1. Maka kita dapatkan garis ini. Ini yang pertanyaan B, pertanyaan C garis ini. Nah, kemudian pertanyaan D apa? Jumlah user tahun 2020. Jadi tahun 2020 adalah, nah kita punya data ini, kalau mengikuti yang garis yang B, ya kita masukkan aja X-nya, maka Anda dapatkan Y-nya.
pada garis B, maka persamaan garisnya setelah dihitung diperoleh ini persamaan garisnya, yaitu garis yang ini, yang B itu adalah 2016 2018 menghasilkan garis ini. Ini persamaannya. Y, jangan Y0 lah, Y sama dengan ini M-nya gradiennya kemudian plus X. Y ini garis pertama. Kemudian yang pertanyaan D ini garis yang kedua. Y sama dengan ini gradiennya X plus 64. Nah, prediksi kemudian prediksi yang pertanyaan berikutnya apa tadi? Nah, setelah kita dapatkan garis, maka pertanyaan B adalah tahun 2020 ya. 2020 ya berarti kita X-nya aja kita ganti. X0 2016, X1 2017, X2 itu 2018, X3 2019, X4 berarti X-nya adalah X4 atau T di sini disebut T, ini X lah. Yang masukkan aja ke garis yang pertama kita dapatkan sekian. Kemudian kita jika dimasukkan ke garis kedua yaitu hasil C itu kita dapatkan sekian. Maka data yang mendekati, kalau pertanyaan B tadi apa pertanyaan B tadi? Pertanyaan B ketika ini bandingkan hasilnya untuk data real. Data realnya adalah, nah dari dua tersebut yang mendekati ini yang mana? Gitu. Ini data realnya adalah 171. Jadi kalau kita nyatakan setelah kita bandingkan, maka nilainya adalah, ini menggunakan garis yang C, ini adalah menggunakan garis yang kedua, yang B ya, garis yang pertama. Ini garis kedua. Jadi hasil yang mendekati adalah yang garis yang hasil yang B tadi. Jadi, itu apa maksud soal. Sudah ya. Nah, kemudian agar cepat, ini buktikan bahwa dua garis yang tegak lurus, ini dua garis yang tegak lurus hasil kalinya adalah -1. Ini cara pembuktiannya. Anda bisa ini. Jadi kita buat garis tegak lurus, ini misalkan garis pertama, kemudian ini buat garis kedua, apa saja garisnya ya. Ini cara pembuktiannya. Garis pertama, ini garis kedua. Nah, kemudian dua titik potong. Anda ambil sembarang garis ya, sembarang garis. Misalkan ini garis pertama, Y M1 X plus B1, ini garis kedua, Y M2X plus B2, garis kedua. Nah, kemudian titik potongnya sebut saja P gitu ya. Titik potongnya disebut P, kemudian dari P ini kemudian tarik garis sejajar sumbu X, panjangnya 1. Nih, sehingga diperoleh titik Q, sejajar sumbu X panjang 1. Nah, kemudian ditarik garis. Nah, asumsinya garis ini adalah tegak lurus. Jadi ini 1, maka kemudian setelah ini tarik garis 1 diperoleh Q, kemudian tarik garis vertikal. Sehingga garis vertikal itu memotong garis pertama di M, memotong garis kedua di N. Itu cara mendapatkan garis ini. Saya ulangi lagi. Ini misalkan gambar kelas sembarang garis, ini garis L1 katakanlah. Kemudian gambarlah garis L2 yang tegak lurus dengan L1. Bisa menggunakan penggaris siku-siku itu. Nah, kemudian kita perlu titik potong P. Nah, dari titik potong P buatlah garis sejajar dengan sumbu X. Garis mendatar lah. Sejauh 1 satuan. Skalanya 1 satuan ya. Jadi kalau 1 meter ya skala 1 meter. Sehingga diperoleh titik Q. Nah, dari titik Q buat garis vertikal sehingga memotong garis di L1 di M, memotong garis L2 di N. Nah, dari sinilah maka M1, jadi kalau ini adalah M1 adalah IM dibagi 1. Sedangkan M2 nilainya adalah nilai 2 adalah min. Nah, jadi ini gradien yang kedua adalah negatif nih dibagi 1 karena ini turun ya. Jadi ini QM dibagi 1, kalau yang M2 jadi M2 ini adalah QN dibagi 1. Ini kan gradiennya kan ini dibagi ini. Tapi karena ini turun ini. Jadi artinya kalau ini M min Q dikurangi dengan Q min harus dibagi dengan. Nah, sedangkan yang ini kalau ini kita kasih koordinat berarti ini
Y1 min Y2 berarti negatif dibagi dengan X-nya adalah selisihnya 1 di sini. Nah, kemudian gambarlah kesebangunan. Dari sini Anda dapatkan kesebangunan bahwa segitiga. Bisa Anda tunjukkan bahwa segitiga PQM itu sebangun dengan segitiga PQN. Nah, dari kesebangunan itu maka nanti akan Anda dapatkan persamaan. Nah, walaupun ini saya tidak ngikutin ini ya, ini terlalu rumit ini. Anda akan dapatkan persamaan ini. Dari kesebangunan ini Anda lihat aja bahwa ini sebangun ya. Segitiga ini dengan segitiga ini sebangun. Yaitu ini siku-siku. Kemudian ini adalah siku. Siku-sikunya ini. Nah, kesebangunannya ada di mana di sini? Itu adalah jadi ini sudut yang ini, kalau ini siku-siku, atau Anda bisa berarti ini dengan ini P berpadanan dengan M, Q dengan Q karena sama-sama siku-siku, kemudian N berpadanan dengan P. Jadi ini kan sudutnya sama, ini sama dengan sudut ini, berarti sudut ini sama dengan sudut ini. N dengan P. Jadi kalau kesebangunan berarti apa? QM dibanding 1, ya. QM dibanding 1 sama dengan QM. Jadi ada M1 ya, QM dibanding 1. Kemudian sama dengan ini dibanding ini. Jadi yang kalau kesebangunan sudutnya itu berarti 1 dibanding dengan QN. Sorry. Saya kegeser. QM dibanding 1 sama dengan 1 dibanding QN. Maka dari situ Anda simbolkan dari M1, M2 sama dengan M1. Jadi. Tapi saya tidak ngikutin ini. Ya, ini sama dan sebangun, sehingga QM dibanding 1 itu sama dengan QN dibanding 1 dibanding QN. Karena segitiga ini PQM, PQM itu sama dengan segitiga NQP. Jadi artinya P berpadanan dengan N, kemudian P berpadanan dengan N berpadanan dengan P, sedangkan P-nya berpadanan dengan M, Q-nya berpadanan dengan dirinya sendiri, karena segitiga ini adalah sebangun dengan segitiga. Sehingga diperoleh perbandingan QM dibanding 1 sama dengan 1 dibanding M. Nah, QM dibanding 1 sama dengan 1 dibanding M, maka kita dapatkan M1 kali M2 sama dengan min 1. Singkat sebetulnya, tidak perlu panjang lebar seperti di sini mengerjakannya. Itu lebih simpel kalau disederhanakan. Baik, ada lagi yang di ini, coba kita ini kepanjangan. Jadi ini sebetulnya singkat menyelesaikannya lebih sederhana yang nomor 9 ini. Soal nomor 12 ini ngikutin contoh soal, ini ada pakai plot scatter regresi Anda buat. Ada di contoh kalau ini ya. Dari sini Anda bisa memprediksi. Demikian juga yang ini. Ini juga dihitung, jadi kalau sudah ketemu luasnya ini maka kita dapat, ini tidak terlalu sulit. Kemudian ini yang terakhir berarti yang ini juga plot scatternya. Nah, kalau ini adalah menggunakan, ini juga ada di contoh soal ya. Kita regresikan, kita sambung, kemudian titik puncaknya berapa, maka kita punya rumus yang baru adalah Y sama dengan A, X min A kuadrat gitu ya. Plus C atau H dengan K. Ini ada rumusnya juga. Kita dapatkan itu. Nah, ini kalau kita yang nomor G, jadi jika kita punya 3 titik, maka kita bisa membuat fungsi kuadratik ya, dengan menyelesaikan SPL. Jadi ini, jadi misalkan kurvanya ini, titik yang pertama maka kita dapatkan persamaan ini ABC. Dari titik kedua kita dapatkan persamaan ini, dari titik yang ketiga kita dapatkan persamaan ini. Nah, kemudian setelah kita sederhanakan, kita dapatlah SPL. Ketika dapatkan SPL, maka kita dapatkan nilai ABC-nya. Nah, ketika kita substitusikan, maka itulah nilai fungsinya, nilai Y-nya. Jadi Y sama dengan min, kalau dalam konteks ini min 4X kuadrat, min 10X plus C. Nah, kita dapatkan ini akhirnya. Ini ada di contoh soal juga. Soal H. Jadi kita dapatkan, nah ini
200 plus. Ini ada contoh soal nih, persis ada contoh soal. Cuma diganti angkanya aja dan diganti fenomenanya. Oke, dari 200 plus X, 300 min X, kita dapatkan fungsi kuadrat. Ketika sudah didapatkan fungsi kuadrat, maka kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, kalau yang ini adalah, ini juga ada di contoh soal, membuat fungsi sepotong-sepotong. Tapi lebih sederhana, ini yang di contoh soal lebih rumit, membuat fungsi sepotong-sepotong. Oke, jadi itu yang soal I ya. Jadi semuanya ada contoh soal, ini membuat fungsi sepotong-sepotong. Jadi kalau ini datanya, maka kita buat fungsi sepotong-sepotong. Sehingga fungsinya ini kalau kita gambarkan, kita plot adalah seperti ini. Baik, itu dari semua yang uraikan. Mungkin jika masih ada pertanyaan nanti bisa kita tanyakan di pertemuan berikutnya, atau mungkin bisa diisukan di Pak. LMS atau di WA juga. Pak. Ya. Pak. Boleh minta PPT-nya nggak, Pak? Oh, kalau ini bukan punya saya, ini saya tidak bisa, ini harus saya selesaikan dulu baru saya share. Saya nggak. Baik, Pak. Terkaitan dengan hak cipta, jadi ini bukan punya saya, ini adalah punya koordinator, jadi saya tidak berhak untuk meng-share ke Anda. Jadi bukan milik saya lah. Kalau saya ini bukan milik. Yang ini ya, yang ini punya koordinator. Nah, tapi nanti kalau misalkan ini, mudah-mudahan saya sempat saya share, nanti akan saya kalau yang bisa saya share itu yang hasil catatan saya, itu ada hasil penyelesaian saya itu. Dan kemudian ada ngikut. Jadi ini aja nanti yang saya coba saya buatin deh ini. Tapi ngelihat waktunya nanti kalau ini. Tapi insya Allah nanti sebelum UAS lah akan saya bagikan beberapa cara menyelesaikan. Nanti akan saya kasih keterangan. Ini yang bisa saya share, tapi kalau yang itu tidak bisa di-share yang ini. Artinya terus terang ini bukan punya saya gitu. Bukan. Jadi saya tidak boleh melanggar amanah karena bukan milik saya. Terus terang saya hanya membacakan, bukan milik saya. Bahkan kalau saya menyelesaikan ini, tadi saya komentari, oh kalau ini misalkan cara menyelesaikannya bukan seperti itu, mungkin bisa diperbaiki. Kayak nomor berapa tadi? Ini terlalu panjang, pakai sebangunan pendek. Nomor walaupun langkah pertama sama. Yang ini misalkan. Nah, yang ini tadi ini terlalu panjang. Kalau saya menyelesaikan ini mungkin hanya beberapa langkah udah selesai. Tidak usah pakai kuadrat, pakai sebangunan, tidak usah pakai apa? Pakai Pitagoras. Tapi satu langkah. Nah, itu nanti yang saya coba saya selesaikan, yang bisa saya share. Kalau ini adalah penyelesaian dari koordinator ini. Dari koordinator. Walaupun mungkin nanti beberapa penggalnya bisa saya buatkan. Gambar ini pun juga yang menggambar mereka, bukan saya. Jadi saya tidak berhak untuk nge-share. Jadi maka yang penyelesaian Anda adalah apa ya hasil yang saya terangkan ini, kemudian Anda kembangkan dengan bahasa Anda sendiri. Kalau ini bahasanya koordinator ini yang menyelesaikan soal. Jadi kalau saya sendiri menyelesaikan juga tidak akan nyontek ini, maka akan saya selesaikan dengan cara saya sendiri, walaupun mungkin ininya mirip. Cuma bahasanya otomatis berbeda, setiap orang kan punya bahasa sendiri-sendiri. Jadi maka terkait dengan etika hak cipta, ya, maka saya secara pribadi saya tidak boleh meng-share ini karena bukan punya saya, karena cara menuliskannya adalah cara menuliskan orang lain, jadi saya tidak paham. Baik, itu ya. Baik, oke, saya tutup share-nya. Saya tutup share-nya. Kemudian sekaligus kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik. Waalaikumsalam.